The Winds, karya Afifah Afra. Bab 1, Batavia 1930. Ketika kapal api yang berangkat dari Amsterdam itu berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, mendadak lelaki muda yang tengah berdiri di geladak itu merasakan debar hati yang tak biasa. Bak gumintang di saat malam beranjak kelam, bangunan pelabuhan itu semakin lama semakin tampak jelas. Tak semegah dan seartistik pelabuhan-pelabuhan di kota-kota Eropa. Tetapi sungguh, aura yang dipancarkan mampu menghadirkan konser piano Mozart yang memainkan Einkelnat Music Allegro di hatinya. Meriah, megah. Teja jingga mentari sore yang memantul di bening Teluk Jakarta semakin membuncahkan aura yang menawan, seperti lukisan Leonardo da Vinci yang terjelmakan dalam taburan warna-warna naturalis. Sesaat lelaki itu tersergap serangkum dejavu. Elan tanah kelahiran merasuk dalam segenap pembuluh darah, membuat sekujur badannya bergetar. Ia tergagap sejenak, lalu menghela napas panjang, seraya melengkungkan sebentuk senyum sempurna. Berminggu-minggu ia menempuh perjalanan panjang yang melelahkan, di mana sejauh mata memandang, dominasi warna biru, baik dari laut maupun langit, berlagak sebagai tirani. Menandingi sosok Napoleon atau Hitler dan Mussolini, yang membuat para aristokrat di benua Eropa tak lelap tidur, karena khawatir, begitu mereka bangun dari tidur, ternyata bendera di negerinya telah berubah warna. Biru sebenarnya warna yang ia sukai. Sebagian besar kemeja yang ia miliki berwarna biru. Akan tetapi, jika setiap hari warna biru bereksibisi, serdadu yang bertugas di saluran pencernaannya pun berontak, seraya dicekoki santapan sejenis tanpa variasi. Memang, sesekali ia mendapatkan pemandangan yang membuat lengkungan indah tercipta di bibirnya. Misalnya, ketika para kelasi mempertontonkan kebolehannya menangkap ikan-ikan tongkol, bandeng, kerapu, atau sekadar udang dan ikan teri yang kecil-kecil dengan jaring, dan kemudian memasaknya di dapur kapal. Ia memang sering termenung di bagian yang sebenarnya hanya dikhususkan untuk para kelasi itu. Itu pun kelasi kelas rendahan. Para pejabat kapal bermuatan ribuan penumpang itu memiliki tempat khusus untuk bersantai-santai, sebuah tempat yang penuh buaran kemewahan. Kursi-kursi empuk, piringan hitam dengan musik berirama dansa, kentang goreng, pizza, sandwich, dan sapi panggang. Atau juga ketika ia menatap burung-burung camar yang tengah menari-nari di atas panggung angkasa bersama bidadari berambut jagung itu, sembari mengawinkan pemikiran David Ricardo dan Karl Marx. Bidadari itu tak hanya mengeluarkan kecantikan secara ragawi, namun pesona jiwanya juga tampil memikat. Entah bagaimana caranya agar slide kebersamaan dengan sosok itu mampu ia gosongkan dan ia hengkangkan dari vakuola memorinya. Agar ia terbebas dari getar-getar yang indah, namun berpotensi menghancurkan seluruh kehidupannya, menebas cita-cita yang telah lama ia pahatkan dalam pohon jiwanya. Dan kini, ia telah sampai pada tujuannya, Batavia. Ini adalah negerinya, ibu pertiwi yang masih terjajah, yang tak memiliki kemerdekaan, namun masih menyimpan sejuta keelokan khas tropisnya. Ia adalah zamrud yang terbentang di atas lini persada. Pantulan sinar mentari membuat kilauannya memancar indah, eksotis. Lebih memukau dibandingkan dengan belasan Dutch lady yang sedang menari dengan baju panjang bertumpuk-tumpuk seperti kandang ayam, serta payung kertas berwarna-warni dengan latar padang tulip. Lelaki muda itu merasakan berbongkah kelegaan merayapi segenap celah hatinya. Siapa lagi yang meragukan kemampuannya kini? Ia telah menyelesaikan
Sample complete. Ready to continue?